Nyatakan bersama bahwa kami bangga punya Tuhan yang besar. Kami bangga punya Tuhan yang begitu mengasihi kami. Oh, 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 thank you Lord. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan dan sorak-sorai kami, bentuk kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya. Oh, haleluya. Naikkan pujian ini bersama lagi, katakan. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Nyatakan bersama. Ku tidak akan menyerah. Amin. Meski dalam kesesakan. Katakan seluruh hidupku. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Kemarakan kedua tanganmu dan nyatakan. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup, hanya Dia yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan bersama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia. Pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak menyerah, ku tidak akan menyerah. Meski dalam kesesakan. Come on church. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Oh, yeah. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan, kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Serindu biar jemaat Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, buat supaya kami membuka hati kami, supaya benih firman-Mu boleh ada di dalam hati kami. Dan firman-Mu akan mengubah setiap pikiran,
rencana kami. Supaya kami boleh berjalan di dalam rencana Allah. Karena kami tahu selama kami ada di dunia ini, kami punya musuh abadi, bukan manusia. Tapi iblis yang setiap saat selalu mengintai, mencari celah untuk membuat kami menjadi jatuh dan menjauh dari firman-Mu. Bahkan keluar dari rencana-Mu. Sebab itu Tuhan, sucikan hati kami oleh firman-Mu. Karena hati kami adalah tempat Engkau diami. Dan bersihkan pikiran kami. Supaya kami boleh melihat jalan-jalan Tuhan. Ampuni segala dosa salah kami Tuhan. Biar setiap kami boleh mendapatkan kemurahan kasih Tuhan. Supaya pada tahun-tahun seperti ini, apapun yang kami kerjakan, Engkau menyertai kami. Engkau memulihkan, menyembuhkan, menyegarkan kami. Bahkan menuntun kami. Terima kasih Bapa, supaya setiap kami yang dalam pergumulan, dalam masalah, dalam sakit penyakit, dalam karir, dalam studi, bahkan keuangan, bahkan iman. Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan dan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu penuh dengan kuat kuasa. Firman-Mu memberikan masa depan dan pengertian yang dalam. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Kita akan membaca Mega Project bersama-sama. Yaitu Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Bisa ditayangkan? Oh sudah. Ikutin kata-kata saya. Mega Project Karakter Kristus hari Selasa. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, kebaikan. Belas kasihan, giat atau rajin, hormat, dan kebaikan. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan itu Tuhan yang kasih. Dia tidak pernah membebani kita dalam bentuk apapun juga. Ketika orang-orang lapar, Tuhan suruh murid-muridnya supaya memberi makan. Tapi murid-muridnya berkata, suruh mereka pulang karena kita tidak punya. Tapi Tuhan itu penuh belas kasihan. Jangan, kalau mereka pulang, mungkin mereka di tengah jalan akan mati karena kelaparan. Beri makan. Tuhan kita Tuhan yang kasih. Tapi kasih, saudara, diterjemahkan dalam kehidupannya, yaitu penuh dengan belas kasihan. Kalau seseorang berkata kasih, tapi tidak punya belas kasihan, sama artinya kasih itu satu teori saja. Kasih itu diterjemahkan di dalam belas kasihan, juga yang lainnya. Demikian juga kalau kita melihat orang-orang percaya yang datang di gereja. Dia cuma minta berkat, bukan salah. Tuhan itu yang baik. Tapi kalau kita tidak rajin, tidak giat, usaha kita juga tidak akan jalan. Jadi di gereja itu harus melatih diri. Karena Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dan Tuhan katakan, jangan minta anggur baru atau apapun juga. Kalau kerbatnya lama. Kerbat itu bicara hati dan karakter. Kalau karakter kita nggak berubah jadi rajin, baik hati, mau minta kaya sulit. Akhirnya kita nanti menjadikan Tuhan seperti dukun. Itu kesalahan fatal. Demikian juga kalau kita tidak saling mendahului hormat. Tunggu kalau dia hormat baru saya hormati. Kita Kristen, orang percaya itu saling mendahului memberi hormat. Karena Tuhan berkata, siapa yang menghormati aku akan hormati dia. Tuhan yang luar biasa. Dia akan menghormati kita. Kalau kita menghormati Tuhan, juga menghormati firman-Nya tentu. Dan juga kalau kita sebagai orang percaya, kalau kita hidup tidak ada kebaikan, kasih itu cuma pura-pura. Harus ada kebaikan, itulah karakter Kristus hari ini yang kita baca. Tapi tema bulanan bicara tentang doa, ibadah,
dengan karakter Tuhan hari ini mulai, yaitu Maret tanggal 2. Dan tanggal 2 ini adalah juga merayakan, yaitu minggu yang berkualitas bagi Tuhan yang ke-1000. Mungkin bagi jemaat yang belum mengerti apa ini, ketika gereja ini dibuka, yaitu tanggal bulan Januari tanggal 15 tahun 2006 di Singapura, kita sudah patok 30 tahun. Kalau kita masih kuat hidup, kita akan tambah. Kita patok 30 tahun dulu. Dan kita bagi 2, 30 tahun, 15 tahun pertama, 15 tahun kedua. 15 tahun pertama dasar dan sebagainya, 15 tahun kedua adalah mulai perkembangan dan berbuah. Nah, apa itu 15 tahun pertama? Itu adalah minggu berkualitas bagi Tuhan. Artinya kita mendidik diri kita. Setiap minggu itu harus betul-betul melakukan ajaran Tuhan. Membawa orang, melayani, ramah, sabar, jangan berkelahi, jangan iri-irian. Ayo datang di gereja dengan damai sejahtera sukacita. Sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin. Membuka hati lebar-lebar. Supaya minggu itu berkualitas bagi Tuhan. Itu pertama. Nah, kita sekarang masuk dalam minggu yang kedua. Yaitu dikatakan hari ini kita merayakan minggu berkualitas ke-1000. Jadi saudara, ayo setelah itu 5 tahun ke depan, setelah tahun 2006 kita mulai ada mega project. Karakter Kristus seri pertama, 7 karakter. Senin sampai Minggu. 2 tahun kemudian seri kedua. 2 tahun kemudian 2 tahun akhirnya serinya 28 karakter. Tapi dimulai setiap minggu harus berkualitas bagi Tuhan. Jadi harus pikiran suci, hati suci untuk cari Tuhan sungguh-sungguh. Puji Tuhan, kita ambil satu tema, yaitu tentang tadi doa, ibadah dengan karakter Tuhan. Saya ambil subtemanya, yaitu waspada terhadap roh dan kuk agamawi. Doa ibadah dengan karakter Tuhan. Tanpa karakter Tuhan, kita akan namanya agamawi, itu kuk itu ada pada kita. Sehingga sekarang gereja ini mulai berpola kepada perjanjian lama. Di mana Tuhan sudah membebaskan kita dari hukum Taurat. Supaya kita tidak dibawa kuk daripada hukum Taurat. Tapi sekarang kita tidak ikut hukum Taurat, tapi kita membuat kuk yang disebut kuk agamawi. Apa itu? Doanya harus panjang, kalau nggak panjang nggak diberkati. Pujiannya harus terus setiap hari. Penyembahan, puasa, perpuluhan. Kita seakan-akan kita melihat Tuhan itu Tuhan yang jahat. Yang banyak syaratnya. Itu membuat gereja seakan-akan lebih kelihatan rohani. Padahal itu menjadikan kuk bagi jemaat. Sehingga Tuhan ingin mengajarkan kepada kita melalui doa Bapa kami. Bapa kami di surga bukan kuk agamawi, tapi satu bentuk relationship dengan Tuhan. Relationship tidak dibentukkan di dalam doa yang panjang, bukan di dalam penyembahan yang panjang, bukan di dalam perpuluhan yang banyak, bukan dengan puasa yang kita kagumi, seperti kisah daripada yang Tuhan katakan ada orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi berkata begini ke bait Allah, Tuhan, aku bukan seperti pemungut cukai. Aku tidak berzina. Aku tidak berbuat jahat. Aku berpuasa seminggu 2 kali. Aku memberikan perpuluhan dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan di akhirnya, dia pulang tidak membawa apa-apa. Karena yang dia banggakan adalah agamawi, bukan hubungan dengan Tuhan. Ternyata gereja supaya kelihatan bagus, supaya orang berbondong-bondong, sepertinya gereja ini semakin hebat kalau kita kasih doa yang panjang, pujian yang panjang, penyembahan yang hebat, dan kita mulai pakai doktrin seperti itu, termasuk perpuluhan, seakan-akan oh ini agamawi hebat sekali. Salah.
Kita harus punya hati yang murni dan suci. Doa tetap ada, pujian tetap ada. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, tapi hatinya menjauh daripadaku, percuma. Jangan kau seperti orang Farisi, ahli Taurat, munafik, doa panjang-panjang di pinggir jalan, di bait Allah dan sebagainya. Tapi Tuhan katakan, jika kamu berdoa, masuklah dalam kamarmu, kuncilah pintumu. Artinya kita boleh panjang, tapi itu bukan yang ditonjolkan, itu kuk agamawi. Jadi kita harus punya relationship dengan Tuhan. Bagaimana caranya? Tadi saya katakan orang Farisi contoh, itu dia ada cooknya, tapi Tuhan sudah bebaskan. Kita lihat dulu Yohanes 4 ayat 20 sampai dengan 26. Ini satu pelajaran yang saudara harus ikutin dan catat. Karena ini termasuk bagian dari seminar para hamba Tuhan. Kurang lebih pernah saya cerita. Ketika Yesus berjumpa dengan seorang perempuan Samaria di sumur Yakub, terjadilah satu dialog. Dan salah satu dialog ini kita ambil untuk menjadi ayat pertama. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini. Itu pola agama. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Yohanes 4 ayat 21. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini. Dan bukan juga di Yerusalem, tidak ada kuk. Tidak ada syarat yang kuat. Hanya cuma satu, kita lihat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Loh, saya kepada Bapa. Kamu menyembah apa yang kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang. Berarti akan datang tapi sudah tiba oleh Yesus. Berarti Yesus sudah lakukan itu. Apa itu? Bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Itu sudah ada, bukan tidak ada. Artinya apa yang Yesus lakukan, itulah seperti ini. Jadi jangan terus campur. Menyembah itu harus bahasa roh dan sebagainya. Dengan roh dan kebenaran. Kebenaran itu firman Allah. Roh itu Tuhan datang ke bumi ini memberikan roh yang baru. Artinya, saudara, selama ini jiwa kita yang menguasainya. Tetapi Tuhan kemudian datang membangkitkan roh kita. Sehingga dikatakan oleh firman Tuhan, dikatakan bahwa roh itulah, Tuhan katakan, perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi waktu firman disampaikan bukan jiwanya yang hidup, tapi rohnya. Yang itu dikatakan roh kita mulai bangkit kepada Tuhan. Bukan cuma bahasa roh itu bahasanya, bukan pribadi dari roh itu sendiri, yaitu roh kita yang harus bangkit. Sebab Bapak mengendaki penyembah-penyembah demikian. Terus Allah itu roh. Dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kita akan bahas itu 25. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. 26. Kata Yesus kepadanya, akulah dia yang sedang berkata-kata dengan kamu. Hal pertama kita melihat menyembah dan penyembahan. Yang sekarang digerakkan oleh banyak gereja di zamannya karismatik Pantekosta. Dia keluar dari Protestan untuk menunjukkan pertama bahwa baptisan itu harus selam, bukan percik, menunjukkan perbedaan. Untuk menunjukkan kalau dia lebih hebat, termasuk kita Pantekosta karismatik sudah mengikutinya. Kemudian kita mengatakan kita menyembah. Mulai muncul hal seperti itu untuk membedakannya. Padahal kita kembali kepada hukum Taurat. Kenapa? Kenapa kok seperti itu? Kita lihat beberapa hal dulu, yaitu kita lihat
Mazmur 25 ayat 14. Pelan-pelan dulu. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Dan perjanjian diberitahukannya kepada mereka. Pujian, penyembahan, doa, puasa, perpuluhan itu ada. Tapi itu bukan utama untuk menunjukkan bahwa saya dekat dengan Tuhan. Tapi untuk menunjukkan bahwa Tuhan itu bergaul karib dengan saya. Bukan saya bergaul karib dengan Tuhan. Tapi Tuhan bergaul karib dengan saya ketika saya takut akan Tuhan. Amin. Takut akan Tuhan menjauhi kejahatan. Membenci kesombongan, dusta dan sebagainya. Jadi mulai sekarang jauhkan daripada kesombongan, kejahatan. Namanya takut akan Tuhan. Maka jangan berkata, aku dekat dengan Tuhan. Itu kan kata kita. Kata Tuhan, Dia akan dekat kalau kita takut akan Tuhan. Katakan amin dulu saudara. Jadi kalau saya doa Pak setiap hari 10 jam. Penyembahan setiap pagi 2 jam. Kami puasa seminggu 3 kali. Kami memberikan perpuluhan Pak. Kami bahasa roh, kami ini. Saya mau beritahu kepada saudara. Dia merasa dekat kepada Tuhan. Tapi Tuhan belum tentu dekat kepada dia. Tuhan akan datang kepada kita jikalau kita takut akan Tuhan. Itu tetap ada, tapi itu bukan utama. Dan manusia menonjolkan itu supaya kelihatan lebih rohani. Tapi Tuhan ingin Dia dekat karena kita takut akan Tuhan. Terus kita lihat, nanti kita bongkar pelan-pelan. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang. Betul ya? Dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi bukan agamawi. Tapi itu tetap ada, di gereja ada. Tapi itu bukan utama untuk membuat kita supaya kudus, bukan. Kekudusan itu saudara, kita harus mengejar hidup damai. Mudah sekali kalau kita melihat. Oleh karena itu kalau kita melihat, oh saya menyembah Tuhan. Banyak orang berkata begitu kan, oke itu gak salah. Coba lihat orang Majus, datang jauh-jauh, menyembah Tuhan. Apa yang dia lakukan? Bukan cuma menyembah, dia memberikan emas, mur, kemenyan. Artinya menyembah itu bukan cuma kata-kata hahe-hahe, tapi memberikan korban hidupnya bagi Allah. Amin. Korban hidupnya berarti harus ada kekudusan yang berkenan kepada Allah. Berarti menjauhi kejahatan. Ini kalau saudara kita mau belajar sungguh-sungguh, walaupun kita bukan pendeta, tapi kita suatu hari kita akan berjumpa dan orang-orang yang akan bertanya dan kita bisa memberi jawaban yang lebih lengkap. Bukan menjadi kuk agamawi. Kalau kamu mau dekat sama Tuhan, kalau kamu mau relationship dengan Tuhan, kamu mesti perpuluhan, kamu mesti pujian yang banyak, kamu mesti puasa 4 hari, kamu mesti menyembah, kamu mesti bahasa roh. Terlalu banyak kuk. Tuhan telah memerdekakan kita supaya kita tidak dibawa kuk. Rasanya capek dekat dengan Tuhan. Mesti seperti ini. Oh tidak. Kita harus membersihkan hati kita dulu. Kalau hati kita bersih, doa mau 20 menit itu nyampe. Mau puasa seminggu sekali pun gak masalah. Ketika Yesus ada di bumi, maka orang akritor berkata, kami ini puasa seminggu 2 kali, muridmu kok gak puasa? Yesus bilang gak usah puasa 3 tahun. 3 tahun tidak boleh puasa murid-muridnya. Selama aku ada, kamu gak usah puasa. Suatu hari aku gak ada, baru kamu puasa. Artinya di sini puasa itu bukan utama. Tapi memang ada. Untuk, puasa gak makan. Jangan menunjukkan gak makannya, itu diet. Tapi saya puasa Pak, puasa tujuannya apa? Melepaskan dirimu dari kejahatan. Engkau yang iri, suka marah, itu waktu puasa takut. Aku mau mengamuk, gak bisa hari puasa. Besok kalau gak puasa baru aku marah. Jadi itu melatih diri karakter keluar. Jadi bukan puasanya ditonjolkan. Nanti saya pernah puasa ini. Bukan sombong, itu kebodohan. Saya pernah puasa 1 tahun lebih setiap hari. Saya cuma dari malam tidak makan sampai jam 3, jam 4 tidak makan. Kurus, bebas dari kolesterol. Gak dapat apa-apa juga. Kenapa? Seakan-akan kita ini, Tuhan aku puasa supaya lebih dekat. Bukan. Bukalah hatimu. Amin. Sucikan hatimu, maka Dia akan datang dalam hidup kita.
Saya kasih contoh begini. Orang tua kalau mati, saudara apa yang dilakukan? Kita paikui, betul kan? Nyembah sampai 3 kali, mungkin lebih. Bagus itu menyembah. Tapi waktu hidup dia tidak pernah berbakti kepada orang tuanya. Berarti kalau saudara sama Tuhan paikui, setiap hari 3 jam paikui. Tapi kalau hidupmu tidak pernah berbakti kepada Tuhan dan orang tua, gak ada gunanya. Jadi akhirnya, enggak, saya enggak perlu sama mama saya. Biasa, enggak perlu peduli. Yang penting saya menyembah dekat sama Tuhan. Hati-hati. Itu kuk. Makanya ada temanya seperti ini. Contohnya bagaimana Pak? Kita dulu lihat yang kedua. Menyembah dengan karakter dan hati suci. Tolong diperhatikan semuanya. Termasuk WL Singer kita semua di tempat ini. Perhatikan ayat ini. Kalau yang lain hilang minimal 1 ayat ini tahulah. Kenapa? Kita lihat dulu. Markus pasal 5 ayat 5 sampai dengan 7. Perhatikan baik-baik. Ada seorang yang digerasa sedang di kuburan, orang ini gila. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Jadi merusak dirinya. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Lalu apa? Menyembahnya. Jadi kalau saudara dari rumah, aku mau berlari ke gereja, aku mau menyembah Tuhan. Kita seperti Legion. Legion juga lakukan sama. Bisa tangkap enggak? Bedanya apa? Bedanya kita harus mengubah hidup. Tidak di bawah kuk itu. Tapi kita harus berbakti kepada Tuhan. Terus 7. Dan dengan keras ia berteriak, apa urusanmu dengan aku, wahai Yesus, anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku. Dia datang kepada Tuhan menyembah supaya dihindari malapetaka. Kita datang kepada Tuhan supaya diberkati. Kita datang menyembah Tuhan supaya dekat. Sudah ada motivasi dalam penyembahan. Yang penting hati kita harus suci kepada Tuhan. Amin. Semua yang kita lakukan di dalam agama kita termasuk doa, jikalau itu hanya motivasi, itu kepentingan pribadi. Bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kita tidak upahnya seperti Legion. Kenapa? Legion juga melakukan yang sama. Nah kita mulai bongkar satu-satu. Matius 4 ayat 10. Maka dalam pencobaan ketiga, iblis mencobai Yesus. Supaya menyembah dia, maka seluruh harta dunia, semua kekayaan, semua dunia akan diberikan kepadanya. Itu penyembahan yang iblis mau. Kalau kita menyembah Tuhan supaya dapat semuanya, itu iblis juga ngomong kepada Tuhan, sembahlah aku. Maka aku berikan semuanya. Tapi Tuhan katakan apa? Memang menyembah ada. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Betul enggak? Sama kan? Cuma arahnya beda. Dan hanya kepada dia sajalah engkau berbakti. Iblis menyembah takut, tapi tidak pernah berbakti kepada Tuhan. Tidak pernah memuliakan Tuhan. Hidup kekristenan kita, saudara, kita jangan sampai kena kuk agamawi. Seakan-akan Tuhan tuh jahat, Tuhan tuh jauh, Tuhan tuh nggak mau datang, Tuhan tuh nggak baik. Kalau kita nggak doa, kalau nggak capek, nggak lelah, Tuhan nggak datang. Itu konsep yang salah. Konsep yang salah yang harus dirubah hari ini. Tuhan itu maha baik, kalau maha baik dia tidak pernah jahat. Amin. Kalau saya nggak doa 7 kali nggak ditolong Tuhan, seakan-akan kita dibuat susah sama Tuhan. Itu pandangan yang harus dirubah. Dia Allah Bapa kita yang baik. Tapi kenapa aku kok susah? Kenapa aku punya masalah? Kenapa doaku tidak dijawab? Rasanya mesti ini. Itu memang ada. Tetapi itu bukan utama.
Yang utama itu kita harus mencari kehendak Allah dulu. Amin. Kalau kita mau minta sesuatu kata Tuhan, minta anggur baru, siapkan kerbat yang baru. Jangan cuma minta. Ibu Yesus datang kepada Yesus. Anggur habis ini. Tolong dong. Yesus waktuku belum tiba. Loh kenapa belum tiba? Ibu itu tahu. Dia datang kepada pelayan-pelayan. Apa yang diperintahkan anak muda itu lakukan. Jadi sudah ada kerbatnya dulu. Ketaatan. Makanya ketika selesai itu, baru Tuhan datang. Padahal waktuku belum tiba kan. Akhirnya Tuhan berkata apa? Cedoklah air, isilah dalam buyung. Ini tempat anggur, suruh ngambil air sumur masuk. Tapi karena sudah diperingatkan, wadahnya harus bersih dulu. Maka itu akan terjadi. Jadi hati kita perlu direnovasi dulu. Kalau nggak direnovasi, apapun kita akan menjadi kuk hamba. Yaitu kuk agamawi. Maka saudara kita lihat dulu. Wahyu 4 ayat 10. Ketika di takhta Allah, itu ada satu makhluk yang punya 4 kepala, masing-masing punya 6 sayap, masing-masing itu ada matanya semua di mana-mana. Dan ini bergandengan semuanya. Kalau mereka pergi semua berangkat. Dan ini yang menjaga takhta Tuhan. Di tengahnya takhta Tuhan, tidak ada satupun yang bisa masuk. Dan di antara ini ada 24 tua-tua pakai kursi semuanya. Menghadap ke takhta itu. Setiap kali ketika berkata kudus-kudus, ini ayatnya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas takhta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Menyembah enggak? Menyembah. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Jadi bukan menyembah, melemparkan mahkotanya. Siapakah aku ini? Aku ingin ini, ingin kaya, aku begini-begini. Buang semuanya. Amin. Kalau menyembah saja tidak ada kesucian hati, tidak ada kemuliaan sama Tuhan, takut akan Tuhan, itu kuk agamawi. Kalau gitu boleh enggak saya menyembah? Tetaplah sembah. Karena itu ada peraturannya, tapi itu jangan menjadi kuk. Jangan itu menjadi satu metode. Kalau aku menyembah pasti dekat Tuhan, tunggu dulu. Kata menyembah itu selalu dihubungkan dengan pengorbanan. Selalu dikorbankan, ya itu nanti ibadah kedua ada. Karena ini banyak sekali yang harus kita bicara. Roma 12 ayat 1, jadi bagaimana menyembah yang baik? Bagaimana ibadah yang baik? Bagaimana doa yang baik? Kita mulai dengan ibadah dulu. Ibadah ada penyembahan. Roma 12 ayat 1. Ibadah kita bagus Pak, tunggu dulu. Ibadah kita itu biasa. Kalau ibadah sejati itu ini. Karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu. Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Biar ibadah kita doanya sampai 2 jam, penyembahnya sampai 2 jam, perbulannya banyak, puasa non-stop. Kalau tidak mempersembahkan hidup kita kepada Allah, itu ibadah biasa. Amin. Ibadah itu pasti ada semuanya. Tetapi itu adalah seperti ini latihan. Tapi ketika masing-masing orang di tempat ini memberikan hidupnya kepada Allah, itu ibadahmu sejati hari ini. Jadi kita nggak bisa ngomong berapa ratus orang ini semua sejati, kita nggak tahu. Mungkin ada satu iri hati, ada sakit hati, ada kepahitan, benci orang tua, benci mertuanya, kita nggak tahu. Tapi ketika kita dengar firman ini, aku mau buang semuanya Tuhan. Aku mau cari dengan hatiku yang suci. Aku mau datang kepadamu, mau pujian setengah jam, mau 1 jam. Aku dengan lapang hati memuji Tuhan. Ketika ada penyembahan, aku menyembah dengan hati yang suci dan tulus. Itu di dalam satu ibadah. Maka ibadah itu mengandung janji. Luar biasa saudara. Kita lihat dulu Matius 16 ayat 23 dan 24. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, karena Petrus berkata, Guru, kiranya itu dijauhkan daripadamu. Karena Yesus berkata, bahwa nanti aku akan mengalami sengsara. Dan aku akan, sepertinya dia harus mati 3 hari, maka bangkit. Maka Petrus berkata, Guru,
Jangan ngomong seperti itu. Kalau ngomong yang baik, bahasanya positif, yang iman. Kata-kata iman itu adalah apa yang direncanakan Allah itu harus terjadi. Bukan harus kita baik. Karena Allah sudah memberi kepada kita yang baik. Bukan kita mencari yang baik lagi. Maka kata Tuhan kepada Petrus, nyala iblis di depan Tuhan loh. Iblis ada, engkau satu batu sandungan bagiku. Sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Makanya dikatakan kita mesti belajar sangkal diri dan pikul salib ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti aku. Supaya kita tidak berpikir menurut pikiran kita. Seakan-akan Tuhan itu Tuhan yang harus memperketat kita. Kita kembali kepada hukum Taurat. Harus seperti ini, harus seperti itu. Kelelahan kita. Amin. Carilah hubungan dengan Allahmu yang baik. Tapi Allah suci. Gimana? Kalau kamu gak mencintai kesucian, gak mungkin kamu berjumpa dengan Allah. Hanya orang yang suci hatinya akan melihat Tuhan. Jadi itu ini nomor satu, nanti ibadah yang lainnya akan menjadi ibadah sejati. Hal yang ketiga, wah, kita lihat hal ketiga. Tuhan itu maha baik, maha murah, dan maha kasih. Yang empat kita carikan tiga. Tuhan itu baik, tidak ada yang jahat. Tuhan tidak Tuhan yang kejam, yang mempersulit hidup kita. Dia membebaskan kita dari hukum Taurat. Dia memberikan kita hubungan dengan Allah. Makanya tirai bait Allah yang memisahkan antara ruang kudus dengan maha kudus. Supaya setiap orang yang mau datang kepada Tuhan tidak bisa hanya 1 tahun sekali. Itu pun imam yang ditunjuk Tuhan. Maka ketika Tuhan mati, tirai bait Allah terbelah menjadi Tuhan. Supaya setiap orang yang rindu mengasihi Tuhan bisa berjumpa dengan Tuhan. Tanpa harus jadi pendeta juga bisa. Pendeta, oh Pak Fengki bagus. Jangan ngomong pendeta. Pendeta itu tugas. Belum tentu pendeta lebih baik dari jemaat. Yang penting kan kita ini sama-sama mengejar Tuhan. Saya punya teori, saya punya pengetahuan, saya mengajar. Tapi saya mendidik diri saya untuk ikut berjuang, berlari-lari, berlomba dengan saudara sama-sama. Jangan mengatakan saya lebih baik. Gak ada yang kita tahu. Kita berlomba-lomba yang sama. Loh kenapa Tuhan kok dikatakan Tuhan itu baik? Kita lihat dulu Markus pasal 5. Ayat yang ke 8 sampai ke 12. Orang legion tadi yang kerasukan setan. Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepada orang yang di kuburan ini, hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini. 9. Kemudian dia bertanya kepada orang itu, siapa namamu? Orang yang berlari gila itu menyembah. Jawabnya, namaku Legion, karena kami banyak. 10. Perhatikan ini. Setan itu, iya orang gila itu memohon dengan sangat. Supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Dia berdoa enggak? Dia memohon enggak? Memohon enggak? Minta. Kok diam semua ini? Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi mencari makan. 12. Lalu roh-roh itu meminta setelah memohon. Jangan engkau suruh kami keluar dari tempat ini, mohon. Setelah itu dia minta, aku keluarkan supaya aku pergi ke babi. 2 kali, enggak mau keluar dari tempatnya. Dan dia minta masuk ke babi. Tuhan kasih enggak? Dia semua, itu saudara. Katanya suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biar kami memasukinya. 13. Apa kata Tuhan? Yesus mengabulkan permintaan mereka. Tuhan itu baik enggak? Maha baik. Setan minta pun diberi. Apalagi engkau dan saya. Makanya kalau minta sama Tuhan, jangan menuntut dan menjadi kok agamawi. Setan itu sudah tidak karuan, dia minta pun diturutin sama Tuhan. Jadi ada konsep yang harus dirubah
di gereja Tuhan dimanapun juga. Jangan menganggap Tuhan itu mempersulit ibadah kita, rohani kita dekat dengan Allah. Doa kalau nggak doa, Yabes nggak doa, ini nggak dikasih oleh Allah. Setan pun minta dikasih, apalagi kita. Hari ini bebaslah kamu dari semua kuk perhambaan itu. Tetap berdoa silakan. Tuhan itu maha baik, katakan maha baik. Amin. Luar biasa. Jadi kalau saudara, kalau kita mau berdoa bagaimana? Minta, silakan minta. Tapi nanti kita ada pelajarannya. Lebih, karena ini kita nggak bisa, nanti yang kedua kita bicara segi yang lain. Kita lihat dulu. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Nanti ini kita perpanjang nanti di ibadah kedua. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu. Bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah. Dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Jadi jangan banyak kepada Tuhan minta. Seakan-akan Tuhan itu tidak mau ngasih kalau nggak minta. Sebelum kita minta, Dia tahu segala kebutuhan kita. Pernah enggak kita sebelum lahir ke bumi kita berkata, Tuhan aku minta lahir toh? Enggak pernah. Jadi kita enggak pernah minta, Tuhan sudah kasih yang terbaik. Tapi boleh enggak minta? Silakan minta. Tapi jangan terlalu banyak minta, karena kita tahu Tuhan itu memberi kepada kita. Belajarlah memberi. Amin. Loh kok diam semua? Aku minta diberkati. Aku minta diampuni. Betul nggak? Kata Tuhan, kalau kamu nggak memberi ampun kepada orang lain, kamu nggak diampuni. Artinya belajar memberi, maka kamu akan menerima. Tapi kita di gereja diajar minta, memberinya nanti. Kalau sudah dapat baru memberi. Seakan-akan kasih dulu dong. Kalau nggak kasih, kita nggak kasih Tuhan. Kayak kita makelar aja, saudara. Jadi kita tahu Tuhan selalu memberi kepada kita. Gak usah minta pun kita harus memberi. Nggak, kita waktu memberi kita gak usah nuntut dia pasti memberi juga. Amin. Kesalahan kita itu adalah kita selalu meminta. Minta perhatian orang dulu. Baru kita perhatikan. Firman Tuhan berkata, perhatikan orang. Kasih orang lebih dahulu. Hormati dia dulu. Maka orang akan menghormati kamu. Katakan amin dulu saudara. Itu kita harus rubah konsep kita hari ini. Allah itu Allah yang baik. Jangan membuat Allah itu mempersulit rohani kita. Sehingga kita punya kuk agamawi. Kita harus bongkar semuanya. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita tetap ibadah. Ada present worship. Kita ada konser rohani boleh. Konser musik boleh. Itu adalah luapan emosi jiwa kita. Karena roh kita sudah diperbarui. Karena dekat dengan Allah. Amin. Tapi kalau roh kita tidak diperbarui, semua yang kita lakukan seakan-akan itu yang harus kita perdalam supaya kita dekat Tuhan. Itulah salah satu. Sebelum kita datang kepada Tuhan, Tuhan sudah datang kepada kita dulu. Sebelum kita minta ampun dosa dunia dihapus, Tuhan datang menghapus lebih dulu. Amin. Sebelum kau meminta, Tuhan sudah tahu kebutuhan. Ya, itu belajarlah. Terus kalau ini yang terakhir, kalau setan minta, dikasih. Nah kalau mintanya begini, Tuhan, aku minta pagarnya Fengki supaya dibuka. Seperti Ayub, setan datang, karena engkau memagari Ayub, makanya dia hidup saleh. Coba pagar itu dibuka, maka dia mengutuki kamu. Dikabulkan sama Tuhan enggak? Dikabulkan. Jangan ambil nyawanya. Tuhan baik gak? Kalau setan pun minta dikasih. Terus setan sekarang datang. Tuhan kalau gitu pagarnya Fengki dibuka dong. Supaya ya aku masuk. Gak gampang. Kalau pagar pik bisa dibongkar. Pagar Tuhan gak bisa. Saudara. Loh caranya gimana? Ini pertanyaan kan? Kan bisa saja kan? Aku minta Tuhan. Supaya pagarnya best. Supaya pagarnya Fengki, pagarnya siapa ini? James, yang saya kenal yang baik hati aja. Ya William, mama Pak William. Pagarnya bongkar. Wah kalau gitu aku takut dong. Kalau gitu aku minta dulu. Tuhan,
supaya setan jangan minta-minta ke tentang saya, saudara minta lagi. Betul kan? Ketakutan hidupnya. Terus bagaimana supaya setan tidak minta kepada kita? Pertama, setan sudah dibuang di bumi. Waktu Yesus mati di kayu salib, dia tidak punya hak untuk minta kepada Allah. Seandainya dia minta pun kepada Tuhan seperti legion ini, maka Tuhan sudah kasih kepada kita penangkal sebelumnya yang tidak dipakai oleh orang Pantekosta karismatik dan kita pakai, yaitu doa Bapa kami. Sudah pakai nggak setiap hari? Ini Pantekosta karismatik kok pakai doa Bapa kami ya Pak James? Ini gereja apa? Separuh-separuh ini. Kita lihat dulu doa Bapa kami. Bapa kami di surga itu hubungan kita. Dan kehendakmu dan sebagainya, saya nggak bicara itu. Kita lihat tuh, Matius 6 ayat 12 sampai dengan 15. Ini doa Bapa kami. Berilah kami pada hari ini makanan kami secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Kalau kita minta, kita harus memberi dulu pengampunan. Nanti kita lihat ayatnya. Terus, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Dan lepaskanlah kami dari si jahat. Jadi iblis datang. Tolong dong Tuhan, memohon, berdoa, menyembah. Oh, buka pagarnya Fengki. Supaya aku hancurkan dia. Kata Tuhan, aku kabulkan kamu. Tapi masalahnya Fengki itu sudah setiap hari. Supaya dijauhkan dari kamu dan percobaan. Jadi permintaanmu sudah kadaluarsa. Loh, kok demi semua ini? Amin. Oh kalau nggak gitu aku minta terus. Tanpa lakukan ini, setan bisa masuk dalam hidupmu. Jangan main-main. Makanya kita nggak perlu minta. Tuhan sudah ajari kepada kita doa Bapa kami. Jadi nggak usah takut dengan setan lagi. Itu yang takut dengan kesalahan kita kepada Tuhan. Amin. Itu yang kita takut kesalahan kita sama Tuhan. Terus ayatnya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, kamu memberi pengampunan dulu, Bapakmu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tapi kalau kita, 15, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, kamu minta ampun, Tuhan gak mengampuni kamu. Karena banyak minta, lupa memberi. Hari ini belajarlah berikan hidupmu kepada Allah. Kita pakai berdiri dulu. Ambil waktu sejenak. Ikut Tuhan bukan main-main, bukan seremonial, bukan agamawi, bukan juga ritual-ritual. Ikut Tuhan adalah satu hubungan yang baik. Hubungan bukan sekedar datang, tapi tidak ada hati. Hubungan bukan cuma setor wajah, tapi tidak punya kasih kepada Allahmu. Datang di gereja melakukan ritual. Tapi motivasi kita terlalu banyak. Kita hanya minta, lupa memberi hidup kepada Tuhan. Tuhan telah memberi hidupnya kepada kita. Masa kamu gak memberi hidupmu kepada Tuhan? Kalau aku memberi hidupku kepada Tuhan, aku miskin. Karena Tuhan mengajar kalau memberi hidup, aku suci. Gak boleh nipu orang, gak boleh nyuap. Maka aku gak bisa sukses. Yang mendatangkan suksesan itu kecurangan atau kebenaran hidup. Yang mendatangkan kemenangan itu mengikuti cara dunia atau mengikuti Tuhan. Yang menentukan nasibmu, apakah cara hidup kita, apakah Tuhan yang menentukan kita. Kembalilah kepada Tuhan hari ini. Mari kita tunduk kepala. Bapa kami yang ada di surga, bukalah selubung rohani ini. Supaya setiap kami tidak di bawah kuk perhambaan. Tapi kami boleh dimerdekakan, dibebaskan dari hukum Taurat. Tapi kami terjebak di dalam hukum agama. Kami kena kuk agamawi yang berat. Tuhan, aku memberi perpuluhan karena terpaksa. Kewajiban supaya aku kaya. Hari ini tidak. Aku memberinya bukan supaya kaya, karena aku mengasihi kamu.
Tuhan, aku memujimu bukan karena dipaksa supaya aku dekat kepadamu. Karena memang hatiku rindu untuk memujimu. Aku menyembah Engkau bukan supaya aku dekat kepadamu, sehingga aku harus doa menyembah berhari-hari. Tuhan, belajar kepada, ajari aku hari ini, supaya aku mengejar kekudusan itu, supaya aku belajar takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Apa artinya semua hukum ritual seremonial aku lakukan yang begitu indah ramai seperti orang Israel, tetapi dia menjauh daripadamu. Hari ini kita harus berubah. Bukan telinga Tuhan kurang tajam mendengarkan doa, bukan tangannya kurang panjang untuk menjangkau menolongmu, tapi yang membuat pemisah antara engkau dengan Tuhan Allahmu adalah kejahatanmu, sehingga dia jauh daripadamu. Bukan doa yang panjang. Bongkar segala kejahatanmu. Di gereja pun, di tempat Tuhan, masih orang berpikir jahat. Oh, aku gak berpikir jahat. Tapi ketika engkau menuduh Allah, mempersulit kita dekat dengan dia, dan mengajar kita orang lain supaya mendekat Tuhan dengan cara yang sulit, itu sudah membuat Allah itu sepertinya jahat. Allah itu baik, Bapak Ibu. Legion itu minta, memohon, tetap dikabulkan. Setan datang kepada Tuhan, minta, tetap dikabulkan. Apalagi kita hari ini, belum minta pun Tuhan sudah akan mengabulkan kamu. Persoalannya, kita terlalu banyak diajar untuk minta. Kita lupa bahwa Allah tidak perlu diminta, dia akan memberikan hidupnya. Kita harus belajar berterima kasih, memberikan hidup kita kepada Tuhan, memberikan dulu lebih kepada Allah, karena dia telah memberi kepada kita. Tanpa kita minta pun, ketika kita memberi, maka dia akan terus memberi. Orang jahat pun, tidak minta pun tetap diberi. Mengapa orang Kristen tidak diberi? Terlalu banyak minta. Seakan-akan Tuhan kalau tidak dirongrong, tidak memberinya. Hari ini rubah konsep itu. Jangan berkata Allah baik, tapi kita yang membuat seperti Allah itu jahat. Tuhan ampuni kami semua selama ini. Kami dalam lingkaran padang gurun. Semua ritual seremonial telah mengikat kami, sehingga kami tidak pernah mengerti menjadi murid Tuhan untuk belajar sangkal diri pikul salib. Kami bangga dengan ritual yang panjang, seakan-akan aku ini suci karena melakukan ini. Aku seperti orang Farisi yang munafik. Lupa pemungut cukai yang berdosa pun karena dia mau merendahkan diri kepada Allah. Tidak memberi perpuluhan, tidak menyembah, tidak berpuasa. Tapi Tuhan mengabulkan doanya. Ritual itu baik, tapi itu bukan ditonjolkan. Merendahkan dirimu di hadapan Allah, Tuhan akan mengangkat engkau. Teduhkan pikiranmu, biar rohmu yang bangkit, supaya iblis jangan berbisik kepadamu bahwa Tuhan menyulitkan kita dengan ritual yang memberatkan. Ketika kita diampuni dosa di kayu salib, Tuhan tidak punya syarat apapun juga. Bahkan dia berkata kepada penjahat di sampingnya, hari ini kau juga bersama dengan aku di Firdaus. Sebab itu semua ritual itu baik, berguna bagi kita, mendisiplinkan kita, mengajar kita hormat kepada Allah. Tapi itu jangan menjadi utama. Utamakan hubunganmu, hatimu kepada Tuhanmu. Jangan lagi ada kebencian, jangan lagi ada sakit hati, jangan lagi ada pertengkaran, jangan lagi ada sesuatu yang tidak baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia, dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan.
Kiranya Engkau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat. Dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani, dipenuhi orang-orang yang takut akan Allah. Dan yang tulus hatinya. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana kami menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Kau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka. Sampai kepada anak cucu mereka. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tangan-Mu di dadamu. Kalau Tuhan memberkati, itu pasti. Tapi kerap kali hati kita tidak tahan uji. Sebab itu kerap kali kita menjadi sibuk, kikir, sombong, sibuk dan sebagainya. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan, jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja, jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta menghakimi dunia. Di dalam persekutuan dengan Roh yang kudus. Membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus pada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Minggu berkualitas ke-1000 hari ini. Jangan lupa nanti pulang salaman sama istri semua. Jadikan pulang ini berkualitas. Jangan bertengkar. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati. Yang mengerti semua masalah.